Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selama kegiatan silahkan diikuti dengan bersama. Materi yang akan diberikan, kemudian nanti mungkin ada tanya jawab. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Tapi sebelum kita mulai persentase, saya ingin, mungkin perlu ya kita menyepakati agar presentasi ini berjalan dengan lancar. Ada beberapa peraturan yang harus kita sepakati sebelum kita mulai. Nah, mungkin yang pertama, menghargai siapapun atau apa, silakan Bapak Ibu boleh mengusulkan kesepakatan apa yang ingin kita buat dalam forum diskusi ini agar forum ini berjalan dengan lancar. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang diusulkan. Kita lanjut Baik. yang itu. Ya, boleh, silakan. Menghargai siapapun bisa diterima? Bisa. Ya, kemudian menjadi pendengar yang baik. Ya. Mungkin ada lagi? Silakan. Bisa, yang ketiga, Ya, silakan. berikan kesempatan untuk bertanya atau menjawab pada peserta. Oke, memberikan Kesempatan untuk memberikan kesempatan Menghadapi untuk bertanya, ya. ya. pertanyaan, Ada lagi? Silakan. juga berikan kesempatan untuk menanggapi pendapat yang kita sampaikan. Ya, bisa dia masuk ke memberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada yang lain? Silakan. Bagaimana? Saling menghargai atau menghormati bisa? Saling menghargai ya. Kita tambahkan saling menghargai. Ya, selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Menjadi pendengar yang baik, memberikan kesempatan untuk bertanya, saling menghargai. Kemudian mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Saling berbagi. Oke, mungkin kita bungkus yang ini. Bagaimana? Atau mau ditambahkan? Itu aja. Oke?
Ya, berarti sekarang kita sepakati dalam forum ini yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik, memberi kesempatan untuk bertanya, kemudian saling menghargai. Oke, sudah? Oke, kita bungkus Bapak Ibu nggih. Baik. Dalam kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berkumpul di sini untuk menyelesaikan modul saya yaitu modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif dan dapat dijalankan dengan beberapa konsep. Di sini ada beberapa konsep yang sudah saya buat. Yang pertama di sini, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya di sini yaitu disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan atau hukuman. Nah, di sini kita menemukan 6 karakter dalam profil pembelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah 6 karakter dalam profil pembelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kita masuk pada motivasi perilaku manusia di sini. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, baik Bapak Ibu silakan dilihat. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku kita sebagai manusia ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk pada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini kita harus memiliki keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Setiap wali kelas nanti harus memiliki keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama siswa. Nah, keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Di sini nanti Bapak Ibu akan membuat bersama siswa tentang keyakinan kelas tersebut. Setelah kita membuat peraturan nanti di sana, baru kita berdiskusi bersama siswa untuk membuat keyakinan tersebut yang sudah kita sama-sama sepakati bersama dengan siswa. Selanjutnya di sini yang mana keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu setelah kita membuat keyakinan kelas, pertama dari peraturan kelas, kemudian ke keyakinan kelas. Setelah itu nanti akan diterapkan di sekolah, terutama di dalam kelas kita ya Bapak Ibu. Kita sebagai wali murid setelah membuat keyakinan itu bersama siswa,
nanti keyakinan yang sudah kita sepakati itu yang akan diterapkan di dalam kelas. 6 keyakinan kelas yang sudah saya buat di sini. Yang pertama yaitu disiplin waktu. Baik dari disiplin hadir, masuk belajar, keluar dan pulang. Itu sudah masuk pada disiplin waktu. Kemudian wajib menjaga kebersihan kelas. Di sana kita akan kesepakati bagaimana kita membuat kelas itu menjadi nyaman, aman dan bersih. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, nanti kita akan menerapkan pada siswa tentang wajib menjaga kebersihan ke kelas. Selanjutnya, memperhatikan saat guru sedang mengajar. Karena biasanya di dalam kelas ya Bapak Ibu, anak-anak ada yang bermain walaupun saat kita menerangkan atau menjelaskan, banyak anak-anak yang bermain. Ada saja yang tidak mau mendengarkan. Ada yang usil sama temennya. Jadi itu nanti kita akan membuat keyakinan kelas menjadi memperhatikan saat guru sedang mengajar. Itu adalah salah satu keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian wajib membawa perlengkapan alat tulis. Karena seperti yang kita lihat di sekolah, kenapa saya buat wajib membawa perlengkapan alat tulis? Seperti yang masih kita lihat sampai sekarang ya Bapak Ibu. Pas kita akan mengajar, anak-anak mulai, Bu Guru permisi, izin mau beli pulpen. Permisi Bu Guru, mau beli buku. Nah, iya, semua itu harus kita jeli, kita lihat, sehingga kita harus membuat keyakinan kelas bersama siswa tersebut wajib membawa perlengkapan alat tulis. Itu keyakinan kelas yang saya buat karena melihat dari kegiatan atau aktivitas anak-anak kita yang sehari-hari. Kemudian saling menghormati. Di sini kita bisa melihat juga kegiatan anak-anak yang sering saling membuli, menyebut orang tua dan lain sebagainya ya. Nah, itu termasuk dalam bullying. Sehingga kita terapkan dalam kasus itu saling menghormati. Kemudian selanjutnya, angkat tangan jika ada yang mau ditanyakan. Kita biasakan kepada anak-anak didik kita saat dia bertanya, suruh dia mengangkat tangan, minta dia untuk mengangkat tangan, agar kita bisa memberikan atau mendengarkan apa yang ingin ditanyakan, dan teman-teman lainnya itu juga bisa mendengarkan apa yang ditanyakan, kemudian apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu. Jangan kita biarkan dari Pak Guru, Bu Guru, ini. Nah, jangan sampai seperti itu, sehingga kita membuat keyakinan kelas menjadi angkat tangan jika ada yang mau ditanyakan. Nah, inilah 6 keyakinan kelas yang saya buat. Tapi nanti Bapak Ibu wali kelas bisa membuat keyakinan kelas masing-masing di kelas dengan metode yang saya berikan. Sehingga nanti mungkin ada bagaimana keinginan atau peraturan yang sudah dibuat oleh guru kelas atau wali kelas. Nah, nanti itu yang akan disepakati bersama siswa menjadi keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu? Selanjutnya, sebentar, nanti ada sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya karena mungkin biar fresh, kita ice breaking dulu. Kita berdiri dulu sedikit biar kita tidak dan pinggang kita tidak sakit, encok. Di subscribe dan YouTube. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu sedikit ya. Oke, terima kasih. Semuanya berdiri. 5, 4, 3, 2. Nanti Bapak Ibu silahkan digoyang. Goyangannya biar tidak sakit. Putar Bapak Ibu, putar. Silakan.
Putar Bapak Ibu. Silakan digoyang, biar seru. Ya, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Sudah fresh? Nah, baik. Kita kembali ke laptop. Kita kembali ke pembahasan kita yang tadi Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan manusia yang harus kita penuhi. Pernyataan tentang kebutuhan dasar manusia yaitu ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini adalah pernyataan tentang kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar itu yang wajib kita penuhi Bapak Ibu ya, baik pada diri kita sendiri sebagai pengajar ataupun kepada anak didik kita. Anak didik kita itu perlu kita ketahui bahwa mereka mungkin tidak memenuhi kebutuhan dasar yang ada itu, sehingga dia berperilaku atau bertindak tidak sesuai dengan keinginan kita ya Bapak Ibu. Minum dulu, minum. Ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada 5 di sini ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan ini yang harus dipenuhi oleh kita semua. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang mana namanya kebutuhan dasar bertahan hidup itu Bapak Ibu? Yang pertama, bagaimana cara kita bertahan hidup? Makan, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya ya. Ya, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup yang harus kita penuhi. Kemudian selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, kita harus mengetahui kelima kebutuhan dasar ini Bapak Ibu ya. Kita harus mengetahui kira-kira anak didik kita itu tidak dipenuhi dalam kebutuhan dasar yang mana, sehingga dia sering berperilaku yang tidak kita inginkan. Harus kita ketahui dan harus kita teliti. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada studi kasus. Kita melihat studi kasus tentang seorang anak didik. Di sini Ibu Zulhijjah, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Andre. Nah, di sini adalah Andre, anak didik ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Andre yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulhijjah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andre melakukan hal itu? Nah, ini adalah studi kasus tentang seorang anak didik yang sering mengganggu temannya, sering mengambil makanan temannya pada saat mereka makan.
dari 5 kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi sehingga dia bertingkah seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini kita akan melihat ada beberapa alasan Andre. Mungkin alasan Andre yang bisa kita lihat di sini kenapa dia melakukan hal itu. Alasan Andre yang pertama di sini yaitu kenapa dia sering mengambil makanan temannya. Yang pertama adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andre adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini adalah salah satu alasan Andre. Kemudian alasan Andre selanjutnya, alasan yang kedua yaitu karena dia senang. Temannya menjadi memperhatikan dia karena kelakuannya itu dia merasa senang sehingga temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Andre adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Pada saat orang tuanya memperhatikan dia sehingga dia merasa disayangi. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya alasan Andre yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Andre sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin selalu berkuasa sehingga dia berbuat hal seperti itu. Selanjutnya alasan Andre yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Andre sedang berusaha memenuhi akan kebebasannya. Dia merasa dia ingin bebas. Kalau dia melakukan hal seperti itu, dia merasa bebas. Itu adalah salah satunya alasan Andre, yaitu ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Baik Bapak Ibu, alasan Andre selanjutnya yaitu ia melakukannya karena iseng-iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Andre sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Tapi dia kan mencari kesenangan dengan cara merugikan orang lain. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita tindak lanjuti. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui alasan Andre seperti ini, kita akan masuk pada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah posisi kontrol restitusi yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Dan keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini dengan melihat masalah yang tadi, kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan 5 posisi kontrol restitusi yang mana yang harus kita ambil. Nah, di sini sebagai guru sebagai penghukum. Kira-kira maksudnya mana Bapak Ibu guru sebagai penghukum? Kalau kita lihat dalam banyak itu perlu kita tegasin dulu anak itu, kita menasihati dulu, kita berikan bimbingan khusus supaya tidak mengulangi perbuatan seperti itu. Karena kalau kita biarkan, lama-kelamaan si Andre ini akan merasa dirinya sebagai seorang yang tidak ada yang berani menentangnya dari teman-temannya. Baik Bapak Ibu, itu adalah guru sebagai penghukum. Mungkin ada yang lain? Pak Guru silakan.
guru sebagai penghukum. Kalau menurut saya sih kurang lebih tidak jauh berbeda dengan Pak Guru Yusuf. Jadi di sini tugas guru sebagai penghukum maksudnya di sini bukan untuk menakuti anak ya, tapi untuk memberi efek jerah terhadap anak agar si Andre ini tidak mengulangi kembali, karena mungkin ini menurut Andre itu baik, tapi menurut temannya itu tidak baik, karena ini bisa jadi ini termasuk ke bullying. Ya, baik Bapak Ibu. Ini adalah guru sebagai penghukum yang biasa kita lakukan ya, Bapak Ibu. Sekarang guru sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana Bapak Ibu? Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita akan membuat anak itu merasa bersalah. Ya. Jadi Ya, silakan. baik, guru sebagai pembuat merasa bersalah ya. Jadi mungkin dari apa namanya cara kontrol restitusi ini yang kedua ini, guru sebagai pembuat merasa bersalah di sini maksudnya kita memberikan pandangan terhadap Andre, apa efek yang diakibatkan atas perlakuannya terhadap temannya tersebut. Nah, jadi apabila Andre seperti ini terus, nanti temannya mungkin akan terganggu, mungkin akan merasa sakit hati. Jadi si Andre bisa jadi kita memberikan dia pandangan agar dia merasa bahwa kalau saya seperti ini saya melakukan sebuah kesalahan, begitu Ibu Guru. Ya, baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Luar biasa pendapat dari Pak Guru. Kemudian guru sebagai teman. Guru sebagai teman? Mungkin? Bu Guru? Siapa? Silakan. Guru sebagai teman? Bu Guru Cynthia, silakan. Menurut saya kalau guru sebagai teman itu memiliki batasan sih, tapi kita juga perlu berteman karena supaya kita tahu kenapa si Andre itu melakukan seperti itu. Jadi dia akan leluasa untuk bercerita dari dirinya di rumah maupun di sekolah. Baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau silakan Pak Guru. Guru sebagai pemantau, mungkin di sini maksudnya guru sebagai pemantau ya. Yang pertama, selain kan kita melihat dari kasus ini Andre seperti ini, jadi untuk teman rekan-rekannya yang lain juga kita perlu istilahnya pantauan bagaimana perkembangan Andre setelah kita memberikan hukuman atau memberikan pandangan bagaimana perilakunya terhadap temannya sehingga ia merasa bersalah. Jadi kita pantau ke depannya bagaimana perubahan Andre setelah kita berikan seperti itu Bu Guru. Iya betul. Terus sekali ya Bapak Ibu, ini adalah guru kita sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Guru sebagai manajer. Ya, silakan Pak Guru. Masukkan apa istilahnya. Guru sebagai manajer itu setiap hari ya dalam kita dalam belajar mengajar itu bukan sekedar mengajar ya, tapi juga mendidik. Nah di sini di sekolah atau di lingkungan kelas, terutama kita sebagai orang pendidikan, satu-satunya guru yang berhak menentukan apa yang kita berikan pelajaran pada anak, entah itu pelajaran yang sifatnya membangun, menghukum, memberikan hadiah dan sebagainya itu cuma kita sudah siapkan. Ini kan manajer kita yang siapkan segala. Kemudian sampai kita memantau kaitannya dengan manfaat, sejauh mana anak itu bisa menerima pelajaran yang kita berikan dan memantau kelakuannya, baik kemajuannya dalam pelajaran maupun dalam perbuatannya, kelakuannya sehari-hari dalam bergaul dengan teman. Ya, bagus sekali Pak Guru. Ini adalah guru sebagai manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Saya rasa setelah saya mendengarkan pemaparan dari Bapak Ibu Guru tadi, kita semua sudah paham tentang posisi kontrol restitusi. Tapi di sini yang ingin saya tanyakan sekarang, kira-kira di kita setiap harinya di sekolah bersama anak-anak, kira-kira posisi mana yang biasa kita lakukan di sekolah saat mengajar ataupun saat bersama anak-anak? Silakan Bapak Ibu, coba. Menurut saya
kita masing-masing guru berbeda. Ya. Ya. Kadang kita selalu pengen kita ini di turut apa kemana kita sama anak-anak. Kadang juga kita membiasakan diri. Sekarang kita berikan hukuman keras, tapi di samping itu murid-murid teman yang lain senang juga berteman, seolah-olah tidak ada bedanya antara teman sejawatnya dengan pergaulannya sama kita sebagai pendidik. Nah, jadi harus kita betul-betul bisa menghukum dengan memperhatikan kemampuan maupun kelakuan anak, baik di pelajaran maupun tidak dilakukannya di kelas, dengan mengajaknya waktu kita belajar dan kita belajar, waktu kita bermain kita bermain. Ya, baik. Berarti di sini setelah saya mendengar kita sebagai guru mungkin rata-rata di sini ya kita adalah sebagai penghukum. Jadinya kita sebagai penghukum. Ya, silakan Pak Guru. Baik, dari kelima posisi kontrol restitusi ini, jadi ini tentunya kalau menurut saya nih di kelas 4, ini yang kelima ini tentunya semuanya saling berkaitan, tidak bisa terlepas. Cuma setiap guru itu memiliki cara yang berbeda. Kalau saya lebih ke nomor 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kan di setiap kelas itu pastinya memiliki guru sebagai manajer ya, memanage kelas, memiliki aturan masing-masing kelas. Jadi apabila di kelas 4 ada yang melakukan sebuah kesalahan, misalnya kelas 4 membuang sampah sembarangan. Nah di situ saya tidak langsung memarahi begitu, tidak. Tapi saya memberikan mereka pandangan agar mereka merasa bersalah bahwa kelas ini adalah kelas kalian. Jika kalian mengotori kelas kalian, tentunya yang rugi kalian, seperti itu. Ya, baik. Berarti Pak Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini yang pertama kita sebagai guru adalah yang sering ini yang biasa kita lakukan di sekolah ya. Kita sebagai penghukum kemudian membuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol ini Bapak Ibu ya, ini semua ada akibat atau dampak efek positif negatif kepada anak. Nah, yang pertama yaitu penghukum. Nah, di sini penghukum ini sangat kita tidak dibolehkan istilahnya ya. Karena apa? Karena itu akan menyangkut ke psikologis anak. Kemudian termasuk dengan rasa bersalah juga. Sebagai teman pun nanti kalau kita tidak bisa bagus ya, sebagai teman juga bagus. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga jarak atau mengendalikan apa istilahnya jarak kita antara siswa dan guru, nanti anak-anak akan berperilaku seperti temannya, semau-maunya dia terhadap gurunya. Ya. Kemudian sebagai pemantau pun seperti itu, akan sama saja. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini maksudnya adalah kita akan memberikan anak itu pandangan, menstabilkan emosinya, kemudian pandangan apa penyebab dia melakukan hal seperti itu. Kemudian kita akan mengarahkan dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini adalah posisi kita sebagai manajer. Di sini selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Yang pertama, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang kita diarahkan ya Bapak Ibu, kita harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu pada murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Itu adalah posisi sebagai manajer. Kemudian selanjutnya, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Dia bisa mencari solusinya sendiri. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai guru, itu adalah posisi manajer. Ini mungkin yang perlu kita terapkan di dalam sekolah kita ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita mengetahui posisi kontrol kita akan langsung masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi.
Di sini segitiga restitusi itu memiliki tahapan. Tahapan segitiga restitusi: satu, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas. Kesepakatan itu sama dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu, yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Ini adalah tahapan dari segitiga restitusi tersebut. Di sini mungkin bisa kita, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan untuk menstabilkan emosi anak tersebut? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ini validasi tindakan ya, tindakan yang salah Bapak Ibu. Kemudian nanti menyampaikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita buat tersebut. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kita bisa menanyakan anak seperti itu. Baru kita bertanya tentang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi tersebut. Selanjutnya, langkah pertama yang kita lakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Yang pertama ya Bapak Ibu, harus kita menstabilkan identitasnya dulu. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Seperti yang sudah kita bahas tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Baca mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan bisa atau mampu berpikir rasional. Nah, saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak itu dibantu untuk tenang, kemudian mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Ini adalah langkah pertama ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu ya Bapak Ibu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Itu adalah langkah kedua dalam segitiga restitusi. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kenapa kita menanyakan keyakinan? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dari awal ya Bapak Ibu. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam anak didik kita. Jadi, kita diharapkan tidak menghukum atau membuat dia merasa bersalah atau menjadi pemantau, teman. Nah, kita diharapkan untuk menjadi seorang manajer. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah persentase saya kali ini di modul 1.4
tentang budaya positif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin kita akan adakan sesi tanya jawab untuk dua penanya saja Bapak Ibu ya. Yang pertama silakan. Mungkin Bapak Ibu masih bingung tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas atau bagaimana, silakan. Ya, Pak Guru silakan. Saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana atas dasar apa kita membuat keyakinan kelas tersebut. Itu saja. Ya baik Bapak Ibu, atas dasar apa kita membuat keyakinan kelas tersebut? Nah, di sini kita sebagai guru harus membuat peraturan. Di sekolah kita tentu memiliki peraturan kan Bapak Ibu? Nah, dari peraturan-peraturan tersebut kita buat kesepakatan bersama siswa tentang keyakinan yang harus dia penuhi, yang harus dia ikuti, sehingga dia memiliki kesadaran untuk mengikuti keyakinan tersebut. Contoh, misal sederhana saja ya Bapak Ibu, misal untuk kebersihan sekolah. Untuk kebersihan sekolah, misalnya di sini peraturannya adalah jagalah kebersihan sekolah. Itu adalah peraturannya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan tanamkan kepada anak di dalam kelas, buat kesepakatan bersama anak tentang kebersihan kelas atau kebersihan sekolah. Itu adalah keyakinan yang harus dia tanamkan pada diri anak. Kita tidak usah memerintahnya, bisa jagalah kebersihan. Itu termasuk kalimat perintah ya. Kita memerintahkan anak untuk menjaga kebersihan setelah kita mengikuti aturan sekolah yang kita punya. Jadi kita akan menanamkan anak, kita buat peraturan tersebut menjadi keyakinan kelasnya. Jaga atau jaga kebersihan. Baik, berarti kesimpulannya berarti untuk dasar dari kita membuat keyakinan kelas itu berarti kita melakukan mengadakan sebuah kesepakatan bersama anak serta disesuaikan dengan situasi yang ada. Ya, betul sekali Pak Guru. Terima kasih, Guru. Setelah kita mengetahui peraturan kelas, peraturan sekolah atau peraturan kelas, kita sepakati dengan anak, kita diskusikan dengan anak untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Ya Bapak Ibu. Kemudian silakan pertanyaan kedua. Siapa? Silakan. Bagaimana? Silakan, Bu Guru. Ya, tadi dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia ya. Ulang 5, kebutuhan dasar manusia. Apakah setiap anak itu harus memiliki yang kelimanya itu? Baik Bapak Ibu, apakah kebutuhan dasar manusia harus dimiliki kelima-limanya oleh anak? Ya, pasti harus dimiliki oleh semua orang, bukan anak-anak saja. Termasuk kita sendiri harus memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak ini melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan karena dia merasa tidak terpenuhi dari salah satu 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Misal seperti tadi, seperti contoh yang tadi, si Andre mungkin di rumahnya dia tidak terpenuhi kasih sayangnya, sehingga di sekolah dia bertingkah agar orang tua atau gurunya memperhatikan dia sehingga dia merasa disayangi. Padahal dia tidak paham kalau hal yang dia lakukan itu merugikan orang lain. Sehingga kita perlu menyesuaikan masalah tersebut dengan 5 posisi kontrol yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru harus memposisikan diri kita sebagai manajer untuk memberikan penyelesaian kepada anak didik yang sedang bermasalah tadi, yang mungkin tidak memenuhi kebutuhan dan salah satu kebutuhan dasar pokok manusia tersebut. Begitu Bu Guru ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.